Baik, selamat malam Pak Heri dan juga selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Rizal Fian Adikri. Di sini saya mencoba untuk mempresentasikan safety case yaitu kecelakaan kerja di tangki pengolahan limbah Pertamina Blok Rokan. Di mana untuk deskripsi kejadian itu sendiri yaitu untuk waktunya di hari Jumat pada tanggal 24 Februari tahun 2023. Itu mungkin jamnya itu sekitar jam makan siang, sekitar jam 12 siang. Tempatnya itu adalah di Pertamina Blok Rokan. Nah, sebabnya itu adalah menghirup gas beracun H2S. Apabila kita melihat di sini terdapat foto tiga orang pekerja, dan di sini merupakan salah satu cuplikan video atau screen capture dari video, di mana yang kronologi kejadian yang pertama itu adalah satu pekerja tanpa menggunakan APD, kemudian memasuki tangki limbah untuk membersihkan tangki limbah di dalamnya. Kemudian tak lama dari situ, satu pekerja tersebut mencoba untuk keluar dari tangki tersebut, tetapi malah pekerja tersebut lemas dan akhirnya terjatuh ke dalam tangki tersebut. Nah, dua orang temannya itu bermaksud untuk menolong pekerja yang pertama, tetapi naas bahwa dua pekerja yang mencoba menolong tadi juga ikut terjatuh ke dalam tangki limbah tersebut. Disinyalir bahwa di dalam tangki limbah tersebut itu terdapat gas H2S yang merupakan salah satu gas yang sangat beracun, di mana pada akhirnya adalah ketiga pekerja ini ditemukan tewas di dalam tangki limbah tersebut. Adapun untuk akar permasalahan atau root cause-nya, di sini kita menjadi tiga bagian step, yaitu inisiasi, cause and event, kemudian kondisi abnormal, dan juga insiden. Adapun untuk inisiasi cause-nya itu sendiri, yang pertama adanya pekerja yang mengakses atau masuk ke dalam tangki limbah tanpa prosedur yang benar. Nah, apabila kita melihat tangki limbah ini sendiri itu merupakan salah satu akses atau area confined space atau area ruang terbatas di mana memang untuk mengakses area tersebut dibutuhkan prosedur-prosedur khusus sehingga nantinya pekerja yang bekerja di area tersebut itu menjadi aman. Yang kedua itu adanya gas beracun dalam konsentrasi yang tinggi di dalam tangki dan juga adanya kemungkinan kebocoran atau emisi gas yang tidak terdeteksi. Adapun untuk kondisi abnormalnya yang dapat kita lihat dari kejadian ini adalah yang pertama, kerja itu tidak melakukan prosedur confined space yang benar. Nah, jadi untuk prosedur confined space itu mungkin agak cukup detail sebelum kita mengakses. Nah, itu mereka tidak melakukan hal itu. Mereka ketika mengakses, mereka hanya langsung mengaksesnya seperti itu. Kemudian yang kedua, pekerja memasuki confined space tanpa mengukur kadar gas dan tidak dilakukan pengecekan gas secara berkala. Jadi untuk mengakses ruang terbatas atau confined space itu diperlukan pengecekan gas terlebih dahulu. Hal ini dibutuhkan agar mencegah atau agar kita mengetahui bahwa apakah area yang akan kita masuk itu aman atau memang area tersebut tidak aman. Aman di sini berarti oksigennya itu adalah tercukupi di situ dan juga tidak adanya gas-gas yang beracun dan juga gas-gas yang bersifat eksplosif. Dan pengecekan gas ini harus dilakukan secara berkala karena memang pasti ada beberapa kondisi yang menyebabkan kondisi di dalam area tersebut itu berubah. Kemudian yang ketiga, tidak adanya alat bantu sirkulasi udara. Alat bantu sirkulasi udara ini merupakan salah satu alat bantu yang cukup penting agar sirkulasi udara dari ruang terbatas ke udara ambien itu menjadi lancar sehingga nantinya pekerja yang bekerja di dalam ruang terbatas itu menjadi aman dan juga menjadi eh, lebih selamat seperti itu. Kemudian tidak menggunakan APD yang baik dan juga benar apabila kita melihat bahwa dari screen capture tersebut pekerja yang mengakses tangki limbah tersebut tidak menggunakan APD, baik itu tidak menggunakan helm, gas detektor, masker, ataupun alat bantu pernapasan. Kemudian itu tidak menggunakan alat bantu pernapasan atau CPA, dan yang terakhir itu tidak adanya safety watcher di lokasi kejadian. Jadi apabila kita melihat pekerja tersebut semuanya itu berperan sebagai pekerja, tidak ada safety watcher atau watcher yang concern atau aware terhadap safety di sekitarnya seperti itu. Dan itu dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan di salah satunya adalah pekerjaan di area ruang terbatas, di mana insidennya adalah fatality.
Adapun untuk preventif skenario-nya adalah yang pertama, melakukan review SOP dan menyusunnya dengan lebih detail untuk setiap aktivitas yang berbahaya. Yang kedua, melakukan training safety terkait bekerja di area confined space. Nah, ini cukup penting untuk meningkatkan pengetahuan dan juga awareness kepada pekerja dan juga kepada leader-nya juga, agar nantinya tidak terulang untuk kejadian seperti ini. Yang ketiga itu melakukan toolbox meeting sebelum dilakukan pekerjaan. Toolbox meeting ini sendiri atau TBM itu penting untuk mengingatkan kembali atau merefreshment kepada pekerja yang nantinya akan bekerja bahwa yang mereka hadapi resikonya adalah gas beracun, kemudian kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Sehingga nantinya itu akan eh, kita tahu bahwa countermeasure ataupun eh, salah satu langkah pencegahannya itu seperti apa. Yang keempat itu menggunakan APD yang sesuai. Dan salah satunya adalah menggunakan alat bantu pernapasan untuk SCBA. Yang kelima, menyediakan blower sebagai sirkulasi udara. Yang keenam, melakukan loto atau tagging sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Dan yang ketujuh, pengecekan kandungan gas secara berkala. Nah, apabila kita melihat di sini ada di gambar sebelah, itu merupakan salah satu tahapan untuk mengakses confined space atau ruang terbatas seperti itu. Baik itu dari operation blower, kemudian menginstal tagging, melakukan pengecekan gas, kemudian permit, APD dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk pengecekan gas secara benar adalah sebagai berikut. Jadi dicek dengan menggunakan gas detektor, di mana gas detektor ini dia menggunakan selang yang panjang sehingga cukup aman untuk digunakan seperti itu. Sehingga, nah di sini nanti ada kadar gas-gas. Apabila kadar gasnya itu sudah cukup aman, pekerja boleh mengakses ruang terbatas tersebut seperti itu. Adapun untuk mitigatif skenario, apabila memang kejadian itu tidak dapat dicegah atau preventif, skenario sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana darurat evakuasi jika keracunan gas di area confined space. Jadi, apabila memang eh, pada akhirnya adalah terjadinya adanya keracunan, kita harus tahu bahwa planning darurat itu seperti apa. Yang kedua adalah menyediakan perlengkapan pertolongan pertama di skenario confined space. Jadi, mungkin salah satu perlengkapannya itu adalah alat bantu pernapasan seperti tabung oksigen dan juga SCBA. Nah, seperti nomor 3 nih, menyediakan tabung oksigen dan tabung SCBA. Yang keempat, memasang blower sebagai alat sirkulasi udara. Dan yang kelima, itu safety watcher standby selama pekerjaan. Nah, ini juga cukup penting, sehingga nantinya safety watcher ini dapat memastikan rekan-rekan kerjanya itu dapat bekerja secara aman. Nah, ini seperti dilihat pada gambar sebelah, yaitu di sini ada authorized gas tester yang berfungsi untuk mengecek kadar gas, kemudian ada supervisor, dan juga ada emergency personil, dan juga ada operator yang masuk ke dalam confined space seperti itu. Nah, berikut adalah inventory analysis. Jadi kita di sini dapat mengetahui bahwa bagaimana kejadian itu terjadi. Nah, yang pertama itu adalah initiating event-nya, itu adalah akses area dengan gas beracun. Jadi tiga pekerja tersebut mengakses suatu area, yaitu tangki limbah, di mana tangki limbahnya itu dipenuhi oleh gas beracun. Apakah menggunakan APD? Tidak. Apabila tidak, akan terjadi fatality dan juga MTI. Jika menggunakan APD, apakah dilakukan pengecekan gas? Nah, apabila dilakukan pengecekan gas, apabila tidak dilakukan pengecekan gas, maka kemungkinannya juga, walaupun sudah menggunakan APD, itu akan terjadi fatality juga MTI. Apabila pengecekan gas itu dilakukan, eh, kita juga harus menelaah apakah di sana ada safety watcher. Jika tidak, kita dapat membreakdown lagi, yaitu jika misalnya pekerjaannya itu aman, jika tidak, apakah ada persediaan ECBA? Jika iya, pekerja itu aman, atau mungkin jika memang terjadi injury hanya LTI, jika tidak, itu bisa terjadi near miss dan juga MTI. Nah, apabila pengecekan gas, apabila safety watcher itu tersedia dan juga SCBA-nya juga ada di sana, yaitu pekerjaannya aman dan juga tidak akan terjadi adanya kecelakaan kerja. Betul. Jadi mungkin memang secara ideal untuk memasuki confined space itu sendiri, yang pertama menggunakan APD, kemudian dilakukan pengecekan gas, tersedianya safety watcher, dan juga adanya persediaan dari SCBA atau alat bantu pernapasan.
Baik, berikut mungkin cukup sekian dari saya terkait safety case untuk kecelakaan kerja ini. Semoga dapat membantu dan juga terkhusus saya mengingatkan kepada diri saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.